Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang bahaya terlalu berharap atau bangga pada pujian. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah bahaya terlalu berharap atau bangga pada ujian. Bahaya terlalu berharap atau bangga pada pujian. Yang pertama di sini riya dan sum'ah. Membuat seseorang melakukan amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mendapatkan apresiasi manusia. Jadi di situ bagi orang yang berharap mendapatkan pujian dari manusia, di situ bukan malah sesuatu yang positif yang akan datang kepada mereka, melainkan di situ jiwa mereka, hati mereka dipenuhi yang namanya ingin dipuji oleh manusia. Mereka tidak akan melakukan suatu perbuatan kecuali ingin dipuji oleh manusia yang lain. Makanya di situ memang terlalu berharap atau bangga terhadap pujian karena bisa menimbulkan riya. Riya itu ingin dipuji oleh manusia. Melakukan sesuatu ingin dipuji oleh manusia. Makanya di situ bisa menimbulkan riya dan sum'ah. Bahaya terlalu berharap atau bangga pada pujian. Yang nomor 2 di sini, pujian membuat lalai. Terlena dengan pujian dapat menghentikan seseorang untuk meningkatkan diri, merasa cukup atau hebat. Jadi karena di sini manusia yang memiliki sesuatu yang ingin dipuji oleh manusia yang lain, makanya di situ membuat manusia tersebut menjadi lalai. Artinya mereka di sini merasa cepat puas karena sudah mendapatkan pujian. Mereka tidak akan melakukan suatu perbuatan atau amal selain ingin dipuji. Makanya di sini ketika mereka tidak mendapatkan pujian, mereka akan berhenti melakukan perbuatan atau amal. Makanya saya katakan tadi, seseorang di situ yang terlalu berharap atau bangga terhadap pujian di sini, pujian membuat lalai. Bahaya terlalu berharap atau bangga pada pujian.
Yang nomor 3 di sini stres dan ketergantungan. Karena di sini di dalam hati mereka dan juga di dalam pikiran mereka yang selalu merasa ingin dipuji di situ, makanya di situ selalu merasa ingin bisa mengganggu kestabilan hati dan juga pikiran kita. Karena mereka selalu tergantung terhadap pujian. Mereka selalu ingin dipuji dan mereka selalu ingin disanjung oleh manusia yang lain. Orang yang hidup dari pujian akan merasa lelah dan menderita jika tidak dipuji. Makanya di situ orang yang selalu ingin dipuji memiliki sifat ketergantungan terhadap pujian. Mereka di situ akan merasa lelah dan juga capek jikalau tidak dipuji oleh manusia. Makanya di situ bahaya terlalu berharap atau bangga pada pujian di sini. Kita harus hilangkan di dalam hati kita agar supaya kita tidak memiliki ketergantungan terhadap pujian. Cara menyikapi pujian agar tetap rendah hati. Yang pertama, yakin aib ditutupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian muncul karena Allah menutupi keburukan kita. Jika aib terungkap, manusia tidak akan memuji. Makanya di situ setiap manusia di sini memiliki yang namanya kesalahan atau aib. Jikalau aib di situ tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya manusia di sini tidak akan mendapatkan pujian dari manusia yang lain, karena setiap manusia memiliki aib atau kesalahan yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia tidak akan pernah terlepas dari salah dan juga dosa. Makanya di situ dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orangnya tersebut di situ mengumbar aibnya sendiri kepada orang lain. Makanya di situ cara menyikapi pujian agar tetap rendah hati, yakin aib ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2 di situ cara menyikapi pujian agar tetap rendah hati. Yang nomor 2 berdoa dan bersyukur. Artinya di sini kita senantiasa jangan pernah melupakan doa. Karena doa di sini bisa mengubah sesuatu menjadi lebih baik atas terkabulnya doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di situ untuk bersyukur. Tetaplah menjadi orang yang selalu menjaga keistiqomahan kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya jikalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan menambah nikmatnya terhadap kita. Jikalau kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Makanya di situ cara menyikapi pujian agar tetap rendah hati, berdoa dan bersyukur. Cara menyikapi pujian agar tetap rendah hati, yang nomor 3 di sini, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari bahwa kelebihan adalah titipan, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya di situ ketika kita mendapatkan pujian dari orang lain,
tetaplah rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Sadari bahwa setiap kelebihan yang kita miliki di situ merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap pujian yang diberikan kepada kita dari manusia lain di situ merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa harus selalu sadar bahwa pujian di situ yang sangat sempurna hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang berhak mendapatkan pujian dari manusia. Cara menyikapi pujian agar tetap rendah hati, yang selanjutnya di situ fokus penilaian Allah. Jadikan pujian sebagai motivasi diri, bukan alat pemuas ego. Jadi di sini kita di dalam beribadah di situ hanya fokus terhadap penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah merasa puas jikalau sudah dipuji oleh manusia. Yang menilai segala sesuatu di situ hanya Allah Subhanahu wa taala yang menilai perbuatan kita. Perihal tentang yang namanya pujian dan juga cacian di sini yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Anbiya ayat 135 di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Artinya di situ setiap keburukan di situ termasuk cacian di situ merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setiap kebaikan yang datang kepada kita termasuk ujian di situ merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kamu dengan keburukan, kebaikan sebagai cobaan. Tentunya di situ kita harus paham dan juga kita harus memahami tentang adalah ujian dan dunia di situ adalah kesenangan yang memperdayakan atau yang menipu. Makanya di situ kita senantiasa jangan pernah terlena terhadap pujian. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.